Pemirsa, untuk membahas keputusan Pertamina yang tetap akan mempertahankan depo Pelumpang untuk saat ini, telah bergabung dari luar studio anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Mas Andre, selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat baik. malam, Mbak. Mas Andre, apa tanggapan Anda sebagai Komisi BUMN lah di DPR? Ya, menurut Anda yang tepat, karena tadi Bu Nika sempat menyatakan bahwa tidak mungkin depo Pelumpang dipindahkan begitu saja, karena akan membuat masalah yang luar biasa, termasuk stok 15% stok nasional ada di depo Pelumpang. Tanggapan Anda sejauh ini apakah itu rencana yang bisa diterima minimal dalam jangka waktu pendek ini? Ya, sebelum Komisi 7 membahas kemarin dengan Bu Nika di Pertamina, kami di Komisi 6 sudah memanggil dulu di Pertamina tanggal 14 Maret yang lalu ya. Jam setengah 4 sore kami sudah rapat setelah sidang paripurna. Kita sudah membahas secara mendalam dan mendengarkan keterangan dari Pertamina yang kita sepakati ya hampir sama ya. Pertama, kita meminta Pertamina segera membangun buffer zone ya. Untuk itu kita menugaskan Pertamina berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat. Dan juga kita minta Pertamina secara berkala melaporkan kepada Komisi 6 supaya apa? Kalau ada kesulitan, kami akan memanggil Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, agar melaporkan ini ke atas kepada Presiden di rapat kabinet. Itu yang kita sampaikan ke Bu Nika dan itu sudah menjadi kesepakatan kita. Bahkan saya pribadi mendorong supaya Pertamina gerak cepat dengan membangun buffer zone itu kalau bisa 3 bulan. Karena bagaimanapun juga keselamatan masyarakat perlu dijaga. Itu satu. Lalu yang kedua kita tahu memindahkan atau merelokasi depo itu kan tidak bisa sekejap mata. Kita sepakat bahwa akhir 2024 sesuai dengan keputusan pemerintah ini akan kita relokasi. Nah, kita sepakat itu akan diadakan relokasi dan kita dalam rapat juga kita meminta Pertamina memastikan stok dan ketersediaan BBM untuk Jabodetabek dan untuk seluruh masyarakat itu bisa terjaga. Dan yang paling penting, Mbak, yang paling penting nih, bahwasanya ada 9 aset ya lahan seperti depo Pelumpang ini yang dimiliki Pertamina Patraniaga. Lalu ada 3 aset lahan yang dimiliki oleh Pertamina Kilang. Jadi ada total 12 aset yang bersinggungan dengan masyarakat. Untuk itu kami meminta Pertamina melakukan safety audit dan juga roadmap dan dipaparkan kepada kami apa langkah-langkah yang akan dihadapi atau yang diambil oleh Pertamina di depo-depo maupun kilang di tempat lain. Karena bukan hanya yang di depo Pelumpang saja aset Pertamina ini yang dikelilingi oleh masyarakat, tapi ada 9 punyanya Pertamina Patraniaga dan 3 punyanya kilang Pertamina. Nah ini kan jangan sampai depo Pelumpang selesai, masalah menjalar ke masalah baru bermunculan lagi. Oke, ya, Mas makanya, Andre. Baik, ya. Mas Andre, tadi Anda mengatakan bahwa minimal DPR setuju bahwa tidak bisa dipindahkan begitu saja. Minimal ada tahapan dan juga relokasi. Ini harus dikelirkan, ini relokasinya sejauh apa? Karena Nike Widiawati juga menyatakan tidak semua fasilitas depo Pelumpang akan dipindahkan ke lahan Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara loh. Ini pemindahannya hanya dilakukan untuk area tangki dan juga filling set atau tempat pengisian gas. Ya, yang paling penting kan tangki dan filling set itu yang berpotensi membahayakan masyarakat. Itu yang harus dipindahkan ke lahan Newport milik Pelindo itu. Kenapa? Karena insya Allah kalau di pelabuhan tentu lebih aman, buffer zone-nya lebih jelas, lebih luas. Itu satu. Yang kedua, tentu sekali lagi tidak mungkin juga Pertamina meninggalkan asetnya begitu luas. Ada yang 70 hektar yang sudah dikuasai dan 80 hektar yang masih di tanah merah yang belum dikuasai. Tapi itu semuanya 150 hektar itu kan tanah sertifikat Pertamina dan sudah digugat berulang-ulang kali dan Pertamina selalu memenangkan. Tidak mungkin juga Pertamina meninggalkan asetnya. Nah, memang harus, maka saya usulkan kemarin dalam rapat harus ada win-win solusi. Salah satu win-win solusinya apa? Pertamina harus memberikan ganti untung kepada masyarakat yang direlokasi. Jadi masyarakat itu selain mendapatkan relokasi yang disediakan oleh pemerintah Pemprov DKI, bisa di Wisma Atlet atau di Ciracas atau di Cikeas gitu kan. Tapi mereka juga dapat penggantian dari gedung atau rumah yang mereka sudah bangun. Nah, saya mengusulkan Pertamina menunjuk appraisal profesional, independen atau semacam Sukovindo yang bisa dipakai untuk mengappraisal rumah-rumah masyarakat itu. Jadi masyarakat bukan hanya direlokasi. Nah, rumah-rumah yang mereka tempati, yang mereka bangun
selama ini menghabiskan duit masyarakat itu juga diganti Pertamina. Dan saya rasa dalam diskusi kemarin Bu Nika juga setuju. Pertamina juga tidak ada masalah mengganti. Jadi harus ada ganti untung. Harus ada win-win solusi. Ganti untung untuk masyarakat, win-win solusi. Tapi juga permintaan dari Dirut Pertamina, Ibu Nike, dia juga meminta bantuan dari wakil rakyat yang punya basis massa di situ. Ayolah bantu untuk membantu proyek buffer zone ini, proyek yang kemudian sudah disepakati. Tentu kita akan bantu, tapi kan PR utamanya jangan lupa ada di pemerintah provinsi DKI, gitu loh. DPR ini kan legislatif, Mbak, bukan eksekutif. Kita akan bantu sosialisasi. Tapi sekali lagi kewenangan itu ada di pemerintah Pemprov DKI, ada di PLT Gubernur DKI Pak Heru, dan juga pemerintah pusat. Makanya kita dorong Pertamina, Bu Nika, untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan melaporkan berkala kepada Komisi 6. Seandainya ada kendala, kami akan panggil Pak Erick Thohir supaya Pak Erick Thohir membawa masalah ini dalam rapat kabinet sehingga pemerintah pusat juga bisa membantu mendorong percepatan seperti itu, Mbak. Ya, baik. Semoga rencana dan niat baik ini bisa berjalan terutama untuk kesejahteraan dari masyarakat. Terima kasih Mas Andre. Jadi semua win-win, masyarakat tidak dirugikan. Keamanan dan keselamatan masyarakat juga terjaga. Pertamina juga bisa bekerja memastikan kebutuhan stok BBM 15% dari kebutuhan stok nasional ini. Oke, baik, terima kasih Mas Andre. Kita kawal bersama proses ini. Terima kasih atas waktu Anda.